Kembali lagi bersama kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang kepemimpinan. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Marberek. Saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Ermeritaun, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Ordelisa Elviani Beria, sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Maria Atirana Asti Beria, sebagai pemateri ketiga. Sekarang kita masuk pada materi pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih, saya akan mempresentasikan pemateri saya. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata impian yang berarti tuntun, bina, atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik dan benar. Tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan proses menggerakkan, memberikan tuntunan, bimbingan, dan binaan, menunjukkan jalan, memberikan keteladanan, mengambil risiko, mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain, mengarahkan, dan masih banyak lagi artinya. Riset yang telah dilakukan dalam bidang fisikol menghasilkan suatu hasil yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan ciri pemimpin. Seorang pemimpin biasanya memiliki inteligensia yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. Kesulitan yang sangat pokok yang dihadapi oleh orang yang sangat tinggi intelijen adalah persoalan komunikasi. Seorang pemimpin dapat memotivasi para pengikutnya sehingga para pengikutnya dapat mengerti apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin biasanya memiliki kemampuan verbal yang luar biasa sehingga dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan kepada para pengikutnya. Adanya dorongan luar biasa dalam dirinya untuk memenuhi keinginannya, sehingga timbul keinginan untuk pemimpin agar semua kepemimpinannya sangat terpenuhi. Seorang pemimpin mengerti pentingnya kerjasama. Mereka mencapai sukses dalam peranan kepemimpinan adalah mereka berhasil menggerakkan pengikut mereka untuk bekerja sama. Seorang manajer dalam memimpin dan dalam mengatur serta mengendalikan sumber daya yang ada harus memiliki skill kepemimpinan yang baik. Menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad 18. Ada beberapa pengertian kepemimpinan, antara lain, yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat adalah kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat suatu kelompok atau orang yang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang, baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. John Maxwell mengatakan bahwa
inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pendapat kami, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh diri seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kepemimpinan juga merupakan kegiatan yang mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan materi kami yang kedua, tugas dan peran pemimpin. Menurut James A. F. Stone pada tahun 1996, tugas utama seorang pemimpin adalah: yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi baik di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Yang kelima, manajer adalah mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Menurut Henry Mintzberg pada tahun 1992, peran pemimpin adalah: yang pertama, peran hubungan antara perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangunan tim, pelatih, direktur, mentor, konsultasi. Yang kedua, fungsi peran formal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, peran pembuat keputusan berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi. Menurut Stephen R. Covey 1997, prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas atau petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan dan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Karakteristik seseorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip Stephen R. Covey 1997 sebagai berikut. 1. Seorang yang belajar seumur hidup. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif seperti A. Percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempunyai orang lain, termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. B. Keseimbangan dan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyimbangkan tugasnya, berorientasi kepada pemimpin kemanusiaan dan keseimbangan diri di antara kerja dan olahraga, istirahat dan kreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. C. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya, sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, keterampilan, kreativitas, kemauan, keberanian, dinamisasi, dan kebebasan. D. Sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut Daniel Brollier, Webster International Dictionary, sinergi adalah satu kerja kelompok yang mana memberi hasil lebih efektif daripada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat
sinergi dengan setiap orang atasan, staf, teman sekerja. Latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi, dia tidak hanya berorientasi pada proses dalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang terhubung dengan 1. Pemahaman materi. 2. Memperluas materi melalui belajar dan pengalaman. 3. Mengajar materi kepada orang lain. 4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip. 5. Memonitoring hasil. 6. Merefleksikan kepada hasil. 7. Menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi. 8. Pemahaman baru. Dan 9. Kembali menjadi diri sendiri lagi. Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk. Misalnya, pertama, kemauan dan keinginan sepihak. Kedua, kebanggaan dan penolakan. Dan ketiga, ambisi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hukum alam tidak dapat dihindari dalam proses pengembangan pribadi. Perkembangan intelektual seseorang seringkali lebih cepat dibandingkan perkembangan emosionalnya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya, sehingga akan menjadi faktor pengendali dalam kemampuan intelektual. Pelatihan emosional dimulai dari belajar mendengar. Mendengarkan berarti bersabar, membuka diri, dan berkeinginan memahami orang lain. Latihan ini tidak dapat dipaksakan. Langkah melatih pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, memberi penghargaan, mengancam, dan mendorong. Dalam proses melatih tersebut, seseorang memerlukan pengontrolan diri diikuti dengan memenuhi keinginan orang. Mengembangkan kekuatan pribadi akan telah menguntungkan diri bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan seharusnya tidak untuk menciptakan ketakutan. Peningkatan diri dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seseorang pemimpin yang berprinsip, karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Selamat menonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.